Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap sampai saat ini memberikan kepada kita dan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa khususnya pada tahun ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selaku umatnya dapat terus mengikuti serta menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Tentu dengan itu kita berharap kepada Allah, termasuk hendaknya kita di antara umatnya ini kelak yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Sahabat PMDU yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara amalan sunnah di dalam bulan Ramadan ini adalah melakukan sahur atau bersantap sahur. Sahur itu sendiri artinya adalah dini hari. Maka kalau kita definisikan, waktu sahur itu adalah hidangan yang dimakan pada waktu sahar atau dini hari, yaitu setelah pertengahan malam hingga terbit fajar. Maka orang yang bersantap sahur tentu ada keberkahan yang akan dia dapatkan manakala dia melakukan hal tersebut. Ini juga sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi di dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, muttafaqun alaih, di mana Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersantap sahurlah kamu, maka sesungguhnya di dalam bersantap sahur itu ada keberkahan. Nah, orang yang melakukan atau bersantap sahur sudah bisa dipastikan bahwa dia mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang seperti apa yang akan dia dapatkan manakala dia melakukan santap sahur? Tentu keberkahan yang dimaksud adalah pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keberkahan itu hanya ada dan bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagi kita yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka oleh karena itu, tentu kalau kita berbicara tentang bersantap sahur, di samping keberkahan yang tentunya akan kita dapatkan dan kita peroleh manakala kita melakukannya, dan tentu di balik itu juga ada hikmah, pelajaran yang bisa kita dapatkan manakala kita melakukan santap sahur. Apa saja di antara hikmah di dalam kita melakukan santap sahur? Maka yang pertama adalah hikmah yang bisa kita peroleh dengan kita melakukan atau bersantap sahur ini adalah, dengan bersantap sahur, tentu sahur ini akan membedakan kita dengan ahli kitab dalam menjalankan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan, faslu ma baina siyami wa siyami ahli kitab aklatu sah. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah bersantap sahur.
Ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya tersebut, bahwa yang membedakan kita dengan ahlul kitab di dalam menjalankan ibadah puasa adalah melakukan santap sahur. Maka dengan perbedaan inilah akan jelas bagi kita bahwa kita selaku umat Islam dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan santap sahur sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Tentu bagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ini merupakan hal yang harus kita lakukan agar kita tidak bisa disamakan dengan ahlul kitab, di mana mereka melakukan ibadah puasa walaupun melakukan puasa tapi tidak melakukan santap sahur. Nah, ini yang pertama. Adapun hikmah yang kedua adalah dengan kita melakukan santap sahur sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, bahwa Allah dan para malaikatnya akan berselawat bagi orang yang melakukan santap sahur. Hal ini sebagaimana Rasul sampaikan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu seluruhnya adalah berkah. Atau as-sahur kulluhu barakah. Sahur itu semuanya adalah barakah. Fala tad'uhu, maka janganlah kamu meninggalkannya. Walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma', walaupun kamu hanya meneguh atau meminum seteguk air pada saat kamu melakukan sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, maka sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang melakukan santap sahur. Jadi jelas bagi kita semua bahwa orang yang melakukan santap sahur akan mendapatkan selawat daripada Allah dan Rasul. Selawat dalam hal di sini adalah didoakan oleh para malaikat bagi kita yang senantiasa melakukan santap sahur. Jadi oleh karena itu bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, terutama khususnya Ramadan pada tahun ini, maka biasakanlah untuk kita selalu melakukan santap sahur, karena dengan sahur itu akan ada keberkahan, terutama dengan santap sahur itu akan mendapatkan doa, selawat dari Allah dan Rasul dan para malaikatnya bagi siapapun yang melakukan santap sahur tersebut. Ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Tentu apa yang disampaikan oleh Rasul tadi jelas bagi kita bersama bahwa yang namanya sahur itu akan memberikan manfaat yang begitu besar bagi siapa saja yang melakukannya. Kemudian adapun yang ketiga, hikmah dengan sahur atau bersantap sahur ini adalah dengan bersahur atau bersantap sahur akan membuat badan kita lebih kuat dibandingkan orang yang tidak melakukan santap sahur. Ini menunjukkan bahwa karena dengan santap sahur itu rasa lapar atau dahaga yang kita rasakan pada saat puasa itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan sahur. Maka oleh karena itu inilah diantara yang ketiga hikmah yang dapat kita ambil. Dan adapun yang keempat hikmahnya adalah dengan kita senantiasa melakukan santap sahur di pagi hari, tentu dengan bersantap sahur akan membuat kita terjamin untuk dapat melakukan sholat subuh. Sebab orang yang terbiasa dengan melakukan santap sahur akan mudah baginya untuk bisa melaksanakan sholat subuh pada saat itu. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai setelah melakukan santap sahur ternyata dia tidur lagi karena rasa kantuk yang belum hilang. Maka kalau ini sampai terjadi, maka dia tidak akan dapat melaksanakan sholat subuh. Maka ini akan berpengaruh kepada nilai puasa yang dia lakukan pada saat itu. Sebab ketika dia melaksanakan ibadah puasa
tapi ternyata di satu sisi yang lain dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, yaitu melakukan sholat subuh pada saat itu. Nah, oleh karena itulah tentu inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan, karena dengan bersantap sahur akan melatih, membiasakan diri kita untuk bangun lebih awal sebelum kita melaksanakan sholat subuh tersebut. Karena bisa jadi di luar Ramadan, ketika kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, terkadang ketika azan baru kita terbangun, terkadang selesai azan baru kita terbangun. Maka dengan adanya santap sahur ini akan lebih memudahkan kita untuk lebih awal bangun dan mempersiapkan diri setelah itu untuk melaksanakan sholat subuh tentunya. Sahabat PMDU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran bagi kita bersama. Kenapa Nabi itu selalu memberikan perhatian, menganjurkan kepada kita untuk selalu melakukan santap sahur. Sebab dengan bersahur banyak hal-hal, kebaikan-kebaikan. Tentu yang paling penting adalah keberkahan yang Allah berikan bagi mereka yang senantiasa melakukan santap sahur tersebut. Maka oleh karena itu bagi kita yang mungkin ada di antara kita yang malas untuk bangun sahur, ada di antara kita yang memang jauh-jauh malam atau sebelum atau jauh malam sudah melakukan santap sahur, tentu agar lebih berkahnya ibadah puasa yang kita lakukan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan membiasakan diri untuk melakukan santap sahur. Mudah-mudahan dengan apa yang Nabi anjurkan kepada kita sebagai amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu dengan santap sahur, akan memberikan banyak keberkahan bagi kita pada saat kita menjalankan ibadah puasa tentunya, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Demikian yang dapat disampaikan terkait dengan keutamaan sahur di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian bagi kita bersama untuk tidak meninggalkan atau malas-malasan untuk tidak melakukan santap sahur. Walau dengan seteguk air pun Nabi menganjurkan ada kita melakukan, bagaimana ini bisa memberikan keberkahan kepada kita bersama. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.